itu Pak, untuk yang angkatan kita tuh berarti kesimpulannya ya masih karena kurikulum kita tuh masih 2016 ya. Iya. Ya otomatis ya ikutnya yang KKN integratif. Iya. Berarti ya mungkin yang teman-teman tanyain itu integratifnya itu apakah misal di Kulon Progo KKN dari Kulon Progo, sekolahnya juga di Kulon Progo, di waktu yang sama, di tempat yang sama, atau waktunya tuh berbeda gitu Pak. Misal KKN dulu baru PPL. Jadi terkait dengan bagaimana implementasi dari kurikulum PLP KKN terintegratif itu ya. Iya. Nah, ini kalau menurut informasi dari kepala lab yang kemarin ya, jadi saya akan yang meneruskan ya, itu pernah dicoba PLP KKN dalam satu waktu yang bersamaan. Nah ternyata banyak mahasiswa yang tepar katanya. Jadi banyak mahasiswa yang sakit karena kecapean. Ya, karena kecapean. Di samping itu juga karena tuntutan untuk kurikulum yang ini, ya, ini menurut info dari kepala lab yang kemarin, itu kegiatan KKN-nya itu harus di masyarakat. Jadi ini PPL atau PLP KKN ya terintegrasi, tetapi terintegrasi mata kuliahnya, tetapi lokasinya itu PLP di sekolah, KKN di masyarakat. Jadi masyarakat itu boleh masyarakat di sekitar sekolah, bisa masyarakat di dekat rumah, rumah masing-masing, atau masyarakat yang sekiranya mahasiswa itu punya lokasi yang itu bisa digunakan untuk kegiatan KKN. Nah, jadi pernah dicoba dengan satu waktu itu pagi PLP, siang sampai malam itu KKN, banyak yang sakit. Nah, oleh karenanya kemudian ya karena belajar dari pengalaman itu untuk kegiatan yang kemarin itu PLP-nya dulu selesaikan, baru kemudian KKN. Nah, mekanisme yang dilakukan mungkin untuk yang kemarin itu juga kurang begitu cepat ya. Karena kurang begitu cepat, akhirnya kemudian ketika sudah hampir mulai itu mahasiswa juga masih banyak yang belum fix dengan lokasinya. Pertama, kita ini kan melaksanakan PLP di masa daring itu kan kita beri keleluasaan kepada mahasiswa untuk memilih lokasi sendiri. Jadi boleh memilih sendiri, mau dipilihkan juga boleh. Nah, asumsinya ketika mahasiswa milih sendiri kan sudah fix. Tapi ya lagi-lagi bukan saya menyalahkan mahasiswa ya. Jadi ternyata juga banyak mahasiswa yang belum fix lokasinya. Nah, padahal kalau dia itu pasrah saja kepada lab itu cepat kita carikan. Karena kan madrasah, sekolah itu kan kita sudah identifikasi. Nah itu. Nah dulu harapannya ketika mahasiswa itu kemarin lah ya, ini cerita kemarin ya, mahasiswa nyari sendiri itu nyarinya tuh sana di dekat rumah yang jauh-jauh itu. Tapi kok nyari sendiri juga di Jogja. Jogja itu kan yang mau kita pilih kan. Jadi kalau mahasiswa tuh mau nyari lokasi sendiri, sebenarnya lokasi yang di dekat rumah sana yang jauh-jauh itu, bukan yang di Jogja. Lo kok milih sendiri, yang dipilih sekolah di Jogja. Akhirnya kan bentrok juga itu. Nah bentrok. Dari lab itu juga sudah komunikasi ke situ, ternyata mahasiswa ke situ, loh ini gimana, mahasiswa nggak paham dengan penjelasan ini. Repot juga itu kan. Iya, akhirnya apa? Akhirnya kebijakan yang harus kami ambil itu sekolah atau madrasah yang di situ mahasiswa yang mandiri sudah milih di situ kita nggak pakai. Ya kita cari yang lain karena nanti jelas akan menyulitkan. Nah itulah kemudian yang berikutnya. Asumsi yang kemarin itu dengan KKN mandiri itu mahasiswa itu banyak yang KKN itu misalnya di dekat rumah sendiri dan seterusnya, itu ternyata kan juga tidak semuanya begitu. Ada juga mahasiswa yang kan membentuk kelompok, lokasinya itu di tempat yang lain, padahal basis pembagian mata kuliah PLP KKN dengan dosen itu kan by SIA ya. Nah, jadi langsung di SIA, sehingga akhirnya apa? Yang terjadi itu di satu lokasi
Ya, banyak DPL numpuk di situ gitu kan. Ya karena itu sebagai dampak ya, atau sebagai sisi lain lah ketika kita membagi mahasiswa itu berdasarkan usia, ya seperti itu. Tapi dulu maksudnya supaya dosen itu lebih enak. Ya lebih enak, tapi ternyata agak susah juga begitu, karena banyak juga dosen ini gimana, satu sekolah DPL-nya banyak, di lokasi KKN DPL-nya banyak gitu kan. Ya itu kemarin ya, karena maksudnya masa pandemi itu sebenarnya kan harapannya mahasiswa tuh KKN-nya tuh banyak yang mandiri di dekat rumahnya sendiri-sendiri tuh, sehingga tingkat risikonya lebih kecil itu kan. Tapi ternyata mereka kelompok juga gitu kan. Ya ketika kelompok gitu ya sudah kelompok mau apa lagi gitu kan. Itu kan pilihan dari mahasiswa. Nah jadi bisa dikatakan bahwa kegiatan PLP KKN yang kemarin ya terakhir di masa pandemi itu memang di satu sisi kayak gitu ya, terjadi penumpukan itu karena persepsi awal kita dengan ternyata yang dipilih mahasiswa ini agak beda. Nah rencananya kalau masih pandemi itu kita akan bergerak lebih cepat. Tapi karena sekarang sudah masa luring, maka kemudian kami juga akan mengambil yang agak berbeda. Jadi yang agak berbeda ini, masa luring ini kan bagaimanapun DPL itu kan wajib ke lapangan. Ya karena wajib ke lapangan, sehingga setelah kami diskusikan dengan pimpinan fakultas, itu kalau KKN PLP itu di tempat yang berbeda itu jelas nanti akan bermasalah karena luring. Kalau kemarin asumsinya daring ya, daring itu kan dipantau dari rumah itu kan. Lah kalau sudah luring ini kan nggak bisa. Nah maka kemarin itu dari pihak dekanat itu memberikan solusi ya, mungkin untuk semester 7 besok itu PLP KKN-nya itu akan dilaksanakan di madrasah atau sekolah di pinggiran yang sekaligus di situ nanti KKN dan PLP terintegrasi di situ. Nah ini mungkin adalah masa apa bisa terakhir atau juga apa ya, yang jelas kami sudah sampaikan kepada pimpinan fakultas kalau kita ingin KKN-nya berkualitas ya maka banyak instrumen yang harus dipenuhi. Salah satunya pembiayaan. Kalau pembiayaannya itu tidak mencukupi ya berat juga dalam pelaksanaan KKN. Kenapa? Karena DPL kan harus berkunjung juga. Kalau DPL berkunjung nggak ada transportnya itu nanti gimana itu kan. Maka kemudian dekanat itu ya mudah-mudahan nanti ini bisa terlaksana. Khusus untuk semester besok itu kita carikan madrasah atau sekolah di pinggiran yang ada di Jogja dan sekitarnya yang tidak terlalu jauh, supaya nanti sekaligus bisa di situ. Nah mudah-mudahan nanti ini bisa terwujud. Dan yang kedua itu bisa jadi mungkin PLP KKN berbasis madrasah diniyah. Jadi mungkin ini nanti akan kita coba ya. Jadi sekarang ini kan madrasah diniyah itu kan juga perlu pembinaan ya, perlu pembimbingan dan juga TPA itu supaya bisa mencapai yang lebih baik. Tapi tentu ya itu tadi ya, jadi saya katakan bahwa sebuah pilihan tuh nggak ada yang semuanya positif. Ada sisi plus, ada sisi minusnya gitu kan. Plusnya apa ini? Oh ini nanti bisa loh konsentrasinya bisa misalnya di madrasah diniyah takmiliyah atau di TPA. Tapi kan pengalaman sekali lagi ya, mahasiswa tidak bisa merasakan masuk di sekolah yang favorit ya kan, tapi di sisa dia bisa menjadi pemberdaya gitu kan. Jadi ada plus ya ada minusnya. Lah ini yang kemungkinan nanti akan segera kita sosialisasikan. Lah kemudian terkait dengan masalah kurikulum ya, ini lab ini juga sudah membuat rancangan. Mungkin di awal Juli itu nanti akan ada rapat bersama prodi dan dekanat untuk membicarakan kembali kurikulum PLP KKN terintegrasi. Karena dengan terintegrasi ini ada masalah akademik ya, ada masalah akademik yang memang harus diseriusi oleh ini ya, mencermatinya, yaitu apa? Kalau mahasiswa gagal di micro teaching atau mahasiswa tidak mengambil micro teaching,
maka dia akan kehilangan waktu 1 tahun. Oh, iya. Karena micro teaching itu kan semester 6. 2 SKS. Kalau tidak ngambil micro teaching, tidak boleh ngambil PLP KKN yang 8 SKS. Oh, itu kan. Kalau tidak bisa ngambil 10 SKS, ya 10 SKS ini kan harus 1 tahun lagi. Karena semesternya 6 semester. Nah, ini juga perlu diantisipasi. Padahal kalau itu mata kuliah itu terpisah, itu kan bisa toh ngambil KKN-nya tidak harus nunggu tahun depan. KKN dulu bisa, yang ininya nanti bisa. Nah, karena terintegrasi ini mengunci. Tetapi ya lagi-lagi ini akan kembali kepada bagaimana nanti wacana yang berkembang di kalangan para kaprodi, seprodi dan juga dekanat. Kan sekali lagi lab ini hanya pelaksana teknis gitu kan. Jadi kita sudah menyampaikan ini antisipasinya semacam ini. Jadi ketika nanti mahasiswa ada gagal di micro teaching atau nggak ngambil micro teaching, maka dia semester depan 8 SKS tidak bisa ngambil. Karena kan syarat PLP KKN micro teachingnya lulus. Nah, gitu loh ya. Ini kita membincang yang pendidikan keagamaan loh ya, bukan yang pendidikan MIPA. Kalau yang pendidikan MIPA ini sepertinya nggak masalah karena KKN-nya tuh bisa dilaksanakan di semester antara. Ya, ini kan sekarang kan sedang persiapan untuk melaksanakan kegiatan KKN-nya. Nah, sebenarnya kalau mata kuliah ini juga tidak jadi satu, ini sangat mungkin juga di tarbiyah ini juga KKN-nya itu didahulukan, itu kan didahulukan di semester antara. Cuma namanya kan PLP KKN, satu mata kuliah lah ini loh. Jadi kalau makanya kalau mata kuliah ini dibedakan, KKN sendiri, PLP sendiri, meskipun tetap di semester 7 misalnya lah, ini nggak masalah ngambil KKN di semester antara, gitu kan. Nah, kemudian karena kalau di semester antara ini kita tidak bisa apa-apa, ya akhirnya kan mahasiswa juga tidak melakukan apa-apa. Nah, sebenarnya kalau dari sisi ini ya agak sayang juga ya, waktu itu benar kosong, terbuang. Nah, makanya ya mudah-mudahan nanti ke depan itu ada solusi yang baik ya, kira-kira gimana, dipisah ya atau tetap dipadu ya. Iya. Kalau dulu memang dulu ya sebelum integratif itu dilaksanakan, memang kita mengirimkan PPL-nya itu lebih awal. Jadi PPL itu memang semester 7 tapi kita kirim bulan Juli. Nanti selesai PPL KKN lanjut gitu kan. Ya hampir sama sebenarnya. Tinggal mekanismenya itu seperti apa. Nah, makanya kan sebenarnya kebijakan dari pimpinan fakultas itu ya, dan juga keinginan dari prodi itu sangat menentukan di situ. Kalau lab itu hanya melaksanakan saja.